Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Seperti biasa, sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Yang pertama datangnya dari hamba Allah yang ada di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana bila memiliki atau mempunyai tetangga yang kurang wajar perilakunya, Ustadz? Tetangga yang lain juga banyak yang menjauhi. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tetangga seperti ini harus kita kasihani. Ya, jangan sampai kita malah menjauh dari dia, karena tugas kita adalah membimbing sesama. Salah satu ciri seorang muslim itu dia adalah saling berwasiat. Ya, disebutkan wal asri innal insana lafi husr. Demi masa, kata Tuhan, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian. Itu ya, alnya itu lil istighraq, sebuah manusia. Innal insana lafi husr. Ya, jadi semua manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan berbuat kebajikan. Kemudian apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan. Jadi itulah, maka dalam kondisi seperti ini, tetangga seperti itu, kita harus berusaha tetap mengajak dia untuk melakukan dialog dan lain sebagainya, sehingga tidak terputus sebagai tetangga. Jangan sampai malah semakin dipencilkan, ya, kasihan mereka. Jadi harus kita ajak, ya, untuk kegiatan-kegiatan bermasyarakat, sehingga lama-kelamaan dia akan semakin baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi saat ini, Ustaz, kemajuan teknologi yang begitu luar biasa dan juga banyaknya budaya-budaya yang masuk. Nah, bagaimana nih menjaga kemurnian akidah, baik itu keluarga dan juga masyarakat kita, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Kemurnian akidah kita jaga secara sungguh-sungguh, ya. Yang pertama sekali kita menghilangkan sikap yang disebut dengan syirik jali, asyirkul jali. Jadi syirik yang terang-terangan kita hindari. Ya. Kita nggak boleh percaya lagi kepada hal-hal yang bersifat tahayul, dan tinggalkan. Kemudian asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi itu saya sebutkan tadi adalah riya. Bagaimana kita menghilangkan riya yang ada pada diri kita? Berlatih. Awal mula mungkin masih riya, ya, tapi lama-kelamaan kita hilangkan. Ya, maaf, saya ambil contoh waktu saya muda juga, ya, saya masih kanak-kanak, rajin sholat tarawih bukan karena Allah, bukan, karena banyak kue. Sholat tarawih itu kita banyak kue, seneng. Nah, jadi inilah gambaran-gambaran. Memang waktu itu kita belum ikhlas, tapi lama-kelamaan terlatih ikhlas. Ya, jadi inilah yang kita harus lakukan, pelatihan-pelatihan, ya. Nah, termasuk juga dalam hal ini bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas lain sehingga menjadi kebiasaan yang tidak memberatkan. Kalau belum biasa itu berat, tapi kalau sudah terbiasa enggak berat. Jadi itulah saya kira cara-cara kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini datangnya dari Sukabumi, Ustaz. Ya. Terkait dengan seringnya banyak nih, Ustaz, termasuk juga saya sering selfie, Ustaz. Misalkan contoh pergi ke suatu tempat, selfie, contoh ke Mekah atau ke Madinah, selfie langsung diupload. Apakah juga nanti khawatir timbulnya riya? Mohon penjelasan, Ustaz, terkait dengan hal itu. Ya, saya kira itu tergantung niat kita, ya. Tapi ada sebagian kita juga hal seperti itu jadi riya. Saya ambil contoh, setiap dia punya kegiatan apapun diekspos supaya tahu, oh inilah saya, kan gitu.
Itu lebih baik dihindari lah. Kalau menurut saya lebih baik dihindari, ya. Sampai riwayat hidupnya aja berlebar-lebar. Sampai batuknya ditulis. Ya, jam sekian batuk. Wah, itu repot itu. Ya, hindari seperti itu, ya. Sekedar untuk memberitahu aktivitas kita supaya yang lain juga ikut senang boleh, tapi dengan niat jangan sampai kita untuk riya, ya. Jangan sampai riya, itu nanti menghapuskan amal kita, ya. Ar-riya'u, ya, riya itu adalah menghapuskan thawabul amal, pahalanya amal. Jadi kita hindari, ya. Nah, kalau misalnya dengan kita melakukan selfie di mana-mana kita nanti niatnya ria, ya kita hindari. Ya. Jadi nggak usah di-expose, simpen aja lah fotonya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangin dari hamba Allah yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan kita wajib memilih pemimpin yang itu yang muslim. Namun kita malah memilih pemimpin yang non-muslim. Kan sudah tidak lagi sesuai dengan hukum Allah. Apa juga termasuk aktivitas syirik Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Memilih pemimpin adalah salah satu keharusan bagi kita. Mengapa? Karena pemimpin itu ya dia bisa mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Pemimpin itu sekaligus akan membuat kehidupan tentram. Maka wajib kita memilih pemimpin. Siapa pemimpin yang kita pilih? Yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang bertakwa. Ya, jadi pemimpin itu adalah pemimpin muslim. Kalau masih ada yang muslim, kecuali yang muslim nggak ada, ya perlu juga pemimpin. Kalau misalnya yang muslim nggak ada, ya terpaksa pakai orang non muslim. Pemimpin juga, ya misalnya di daerah-daerah yang kita minoritas, ya pemimpin kita terpaksa non muslim kan. Nah itu enggak. Nah, dalam arti pemimpin negara, ya pemimpin jabatan nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang muslim, ya kita harus memilih yang muslim. Urut-urutannya begitu, ya. Tapi pemimpin itu harus ada, ya pemimpin harus ada untuk menjaga masyarakat, ya jangan sampai kacau, jangan sampai itu, harus ada pemimpin. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya masih dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berbuat baik kepada anak yatim Ustaz. Kan banyak yang membantu untuk anak yatim berupa dana. Ya. Namun dana itu kita buat usaha Ustaz atas nama anak yatim tersebut agar kedepannya dia punya penghasilan untuk biar sekolah. Apakah demikian diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu justru bagus, ya. Dana itu dihidupkan, ya, dikembangkan dengan usaha dan lain-lain sehingga nanti akan berkembang. Bukan cuma itu saja, itu sangat bagus, ya. Jadi itu bisa dilakukan, ya, untuk fakir, miskin maupun untuk anak-anak yatim, ya, sama. Kita mengusahakan supaya mereka tetap dapat santunan yang layak. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Ibnu Sabil Ustaz, yakni anak jalanan. Bukankah itu tanggung jawab yakni pemerintah Ustaz untuk memberikan hal yang terbaik untuk mereka? Namun ada sebagian kelompok yang memang juga turut andil, misalkan membuat sekolah di kolong jembatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, itu yang harus kita teruskan, ya, dalam masalah-masalah ini. Ibnu Sabil, ya, dan lain sebagainya harus kita santuni, ya. Jangan sampai mereka itu terlantar, ya. Terlantar, sebab kalau terlantar jadi kita dosa semua. Memang pemerintah juga bertanggung jawab yang paling awal, ya. Paling awal adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Tetapi kita pun sebagai sama muslim atau sebagai semua umat manusia wajib untuk ikut andil, ya, dalam menyantuni mereka. Misalnya kalau melalui pemerintah kan harus formal, lapor dulu,
Ya kemudian diteliti dulu, nah ya berapa hari itu telitinya mereka, ya belum tentu dapat ya. Nah jadi yang seperti itu ya kita bantu aja lah ya. Nah, demikiannya. Nah yang dilaporkan pemerintah itu misalnya anak yatim atau anak miskin dalam panti asuhan yang sudah biasa kita bimbing ya. Kemudian kita minta bantuan karena itu waktunya lama dan terencana bisa. Tapi kalau yang seperti Ibnu Sabil, nah dia harus pulang hari ini juga atau besok. Kalau minta melalui formal ke pemerintah kan lama, isi formulirnya apanya lama. Saya kira demikian, kita harus membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Kembali lagi ke Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ketika kita membantu kerabat, pertama kita bantu dengan baik, tapi ketiganya malah diulang-ulang Ustaz. Malah melakukan hal-hal yang tidak tepat. Nah, kita jadi sepertinya agak bosan untuk membantu. Nah, bagaimana Ustaz terkait dengan hal ini? Ya akhirnya itu kita membantunya supaya lebih baik ya. Jangan bersikap konsumtif, tapi produktif gitu. Kita bisa membantu mereka, kita bimbing bagaimana cara mereka itu misalnya berdagang atau apa ya. Nah, jadi itu akan lebih baik. Dan sebetulnya kayak kalau seperti model dagang apa itu nggak mahal nggak apa kalau kita mau punya kemauan. Misalnya kita dagang makanan itu nggak mahal modalnya. Ya bisa kita bimbing, dagang apa aja bisa juga atau kerja. Nah, sehingga mereka itu tidak bergantung lagi ke kita, ya. Itu sangat bagus. Nah, dan itu merupakan amal soleh baik kita apabila kita bisa membimbing orang bekerja. Saya ambil contoh, saya hanya memberitahu salah seorang teman saya waktu itu dia sudah tamat kuliah, dia di bawah saya setahun. Oh, saya lebih duluan tamat. Nah kemudian saya beritahu, oh itu ada Departemen Penerangan waktu itu menerima pegawai baru, coba daftar. Itu ditunjukkan begitu ya, sampai bertahun-tahun dia itu berterima kasih pada saya. Bahkan dia cerita anak-anaknya bahwa ini ayah kerja ini dulu diberitahu. Nah itu luar biasa. Jadi hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hak tetangga nih, sesama tetangga kita harus berbuat baik. Namun kalau misalkan di kota Jakarta ini tetangga sepertinya acuh tak acuh nih Ustaz. Misalkan contoh ketika memang kendaraan bermotor lewat di tetangga itu dengan kerasnya. Nah ini bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Ya makanya konsep tetangga kan berubah. Bukan cuma tetangga dekat rumah, tapi juga bisa tetangga itu teman-teman kita, teman kantor kita, teman bisnis kita, teman organisasi, ya semua itu tetangga. Jadi sudah berkembang pengertian tetangga itu. So ada kadang-kadang tetangga kita yang rumahnya nempel, tapi dia nggak pernah bergaul. Ya, kita ketemu di mana? Kita ketemu di tempat-tempat ibadah, dia lain, agamanya lain. Ketemu di tempat pertemuan RT RW, dia nggak hadir. Jadi itu ada juga, tapi nah inilah makanya saya katakan konsep daripada tetangga itu berkembang tadi ya, berkembang menjadi tetangga yang dalam arti teman bergaul kita ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup ini Ustaz, kita pinginlah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun banyak sekali yakni perpu-perpu yang terkait dengan hukum-hukum Allah sudah dihapuskan. Nah, bagaimana Ustaz? Bukannya malah menjauhkan kita dari Allah? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya nanti kita pelajari dulu, itu nggak bisa langsung mengambil keputusan ya. Perpunya itu apa? Itu harus kita pelajari dulu. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang, ya nanti kita akan bicarakan pada kesempatan lain. Karena itu sifatnya adalah kita belum mempelajari, jadi jangan kita menjawab sesuatu yang kita belum mengetahui, belum mempelajari. Saya kira demikian, terima kasih. Baik Ustaz, mungkin ada hikmah yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan kita di malam hari. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, dalam kita melakukan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu yang pertama harus memurnikan tauhid kita.
Jangan sampai ternoda oleh syirik, takhayul, hurafat, kita hindari. Kemudian kita harus selalu menjaga agar kita selalu berbuat baik. Ya, kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita, dengan tetangga, tangga dekat, tangga jauh, kaum kerabat. Ya. Apalagi yang paling pertama adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita berbakti pada Allah. Jadi berbakti pada Allah dulu, berbakti kepada kedua orang tua, itu penting sekali. Nah, jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan karena kesibukan kita dalam dunia sekarang ini kan kadang-kadang lupa kita. Wah, sibuknya luar biasa. Lupa kita itu. Ya, untuk menelpon orang tua, jangan usahakan itu dilakukan. Ya, hubungan silaturahim dengan orang tua jangan boleh putus. Allah SWT mengirimkan salam melalui malaikatnya kepada seorang anak muda. Ya. Kenapa anak muda itu sampai mendapat kirim salam dari Allah? Salam dari Allah karena dikatakan bahwa anak muda itu ditugaskan oleh kantornya ke suatu kota, lalu dia ingat di kota itu ada teman ayahnya, dia bersilaturahim mampir. Nah, ini perbuatan baik sehingga orang itu mendapat kiriman dari Allah SWT, salam. Ya, kata Allah, wahai malaikatku, sampaikan salammu kepada anak muda itu. Jadi kan luar biasa. Kalau kita dapat salam dari lurah aja kan bangga kan? Bangga, dari Allah. Saya kira itu jadi inilah ikhwan dan akhwat sekalian supaya kita betul-betul meningkatkan kualitas silaturahim kita ya, baik dengan vertikal kepada Allah ataupun kepada sama manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas hikmah yang disampaikan di malam hari ini. Demikianlah ikhwan akhwat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian kita bersama Kiai Haji Dr. Zaki Mubarak di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk ikhwan dan akhwat rahimakumullah yang telah berinteraksi bersama kami, dan juga mohon maaf bila ada SMS yang belum terbacakan di malam hari ini. Dari studio saya Muhammad Arifin yang bertugas ditemani oleh Neza, dan juga ada Bang Yusuf Bangkit di perangkat media operator. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.